Saya kira ini satu yang long overdue ya gitu, yang seharusnya, bisa diselesaikan jauh hari sebelumnya. Ya, sebenarnya kan para produsen dan retailer terutama itu adalah, korban sebuah kebijakan dari pemerintah yang, berubah-ubah dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan sebenarnya mereka ini itu menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berdasarkan SK Menteri Perdagangan nomor 03 tahun 2022 itu yang mengharuskan mereka itu menjual harga minyak goreng itu pada tingkat 14.000 ya berapapun juga mereka beli dari produsen gitu. Nah, kemudian selisihnya itu akan dibayarkan oleh BPDPKS tentunya setelah melalui proses verifikasi. Nah, tetapi dalam jangka waktu yang sangat singkat, kemudian SK ini kan dirubah menjadi SK Menteri Perdagangan nomor 06 tahun 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng yang kemudian menganulir SK sebelumnya lah seperti itu sehingga kemudian apa yang telah menjadi yang dijalankan oleh para produsen dan retailer ini tidak dapat dilanjutkan lagi karena skema subsidinya itu juga tidak berjalan lagi. Tapi kan uang sudah dikeluarkan. Nah, oleh karena itu sejak tahun 2022 kan para retailer ini untuk mengajukan agar pemerintah itu melakukan pembayaran. Tetapi kan selalu tertunda-tunda dengan berbagai alasan, kehati-hatian, ada masalah hukum dan seterusnya. Oleh karena itu dengan ketegasan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini bahwa mereka akan membayarkan fraksi itu sebesar 474,8 miliar saya kira jumlahnya itu. Saya kira itu sesuatu yang ya sepantasnya sudah dilakukan sekarang ini seperti itu dan saya kira ini akan memberikan suatu kepastian ya hukum dan investasi di Indonesia dan tidak merugikan para pengusaha. Terutama juga ada beberapa juga yang terlibat itu adalah pengusaha retailer dan pengusaha UMKM ya kan seperti itu. Saya kira itu ya. Baik, dari pantauan Anda Pak Fadil, apa saja kendala yang membuat klaim utang ini tidak juga dibayarkan? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih persoalannya tuh di pemerintah sendiri yang tidak berani mengambil keputusan ya kan dengan alasan tadi itu kehati-hatian, takut ada masalah hukum, takut dipidanakan oleh Kejaksaan Agung gitu kan melakukan suatu tindakan yang yang berdasarkan SK daripada Mendag itu dianulir oleh SK yang selanjutnya begitu. Jadi ada ketakutan atau kekhawatiran terkait masalah itu. Kalau dari sisi retailer, saya kira semua data, semua dokumen, semua verifikasi itu siap dilakukan gitu loh. Nah, jadi masalahnya itu lebih pada pemerintah. Jadi ini saya kira juga suatu pelajaran ya bagi pemerintah agar konsisten dalam melakukan kebijakan itu, jangan berubah-ubah dalam dalam waktu singkat sehingga itu kemudian membingungkan dan membuat saya kira iklim perdagangan dan investasi di dalam negeri ini menjadi tidak pasti gitu ya kan. Jadi saya kira untuk mendapatkan iklim sebuah kebijakan yang konsisten itu makanya kemudian kebijakan terus dipertimbangkan secara masak-masak, dipertimbangkan secara matang gitu ya, agar tidak dirubah-rubah dalam waktu yang singkat. Persoalannya adalah di situ saya kira. Baik, Pak Fadil tadi Anda sampaikan ada juga pengusaha UMKM yang juga menuntut adanya rafaksi ini begitu. Apakah artinya pengusaha cukup tertekan karena rafaksi ini tidak kunjung dibayarkan juga? Ya saya kira cukup tertekan ya, jumlahnya kan cukup besar ya, 474,8 miliar ya, klaimnya yang diajukan oleh para retailer produsen minyak goreng itu. Dan saya kira kan ini juga terutama bagi para pengusaha UMKM tentunya yang menjalankan kebijakan pemerintah itu dalam rangka membantu pemerintah sendiri untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng saat itu.
tentunya itu sangat mengganggu cash flow-nya, ya kan. Mereka sudah mengeluarkan tetapi, tidak dibayarkan oleh pemerintah, saya kira seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Gulat. Pak Gulat, kalau Anda sendiri melihat, apa yang menjadi kendala pemerintah belum juga membayarkan rafaksi minyak goreng ini? Saya pikir keraguan-raguan itu membuat semuanya menjadi kacau ya. Kalaulah alasan Mendak Pak Juas kehati-hatian, saya pikir kan dia sudah dilindungi oleh banyak regulasi ya, termasuk juga opini dari Kejagung. Nah ini akan menjadi kejadian jerah seperti kata Pak Fadil tadi, menjadi orang berpikir lain kali kalau ada perintah kenegaraan ini jelas enggak dibayar enggak gitu. Jadi sebenarnya ya cukup menyedihkan ketika sampai 2 tahun ya, haruskah seorang Pak Luhut, Opung Luhut turun gunung baru selesai. Nah, menjadi pelajaran penting adalah saya sepakat dengan berbagai pengamat dan juga kami sendiri bahwa konsistensi peraturan adalah kata kunci daripada semuanya. Ya, minyak goreng ketika itu langka, kami dari petani sawit sudah berkali-kali mengatakan harga head dengan harga ekonomisan subsidi dari dana sawit BPDPKS. Tidak usah kita berpanjang cerita, ini Permen nomor 3 dalam hitungan minggu keluar Permendak nomor 6. Orang pada kalang kabut. Nah ini akan berdampak juga kepada kami petani sawit. Nah, apa dampaknya? Adanya ancaman daripada produsen dan distributor tidak akan lagi merusi minyak kita dan ini akan mengganggu iklim daripada dampak ekonomi sosial daripada sawit tersebut. Nah, saran kami ke pemerintah juga ke depan perihal minyak goreng ini, apalagi ada dibahas baru-baru ini tentang berbasis produksi ya, sudahlah. Kita tidak usah pakai istilah-istilah baru, berhentilah dengan bernostalgia, romantisme yang menganalogikan minyak sawit itu langka segala macam. Selesaikan dengan head dengan harga keekonomisan dibayar oleh dana sawit. Selesai. Tidak ada lagi akan kejadian seperti yang kemarin. Nah gitu. Jadi angka itu cukup besar loh. 800 ke yang disetujui cuma 400 lebih ya. Berarti baru 52%. Tentu ini akan menjadi beban bagi yang belum terwakili dibayar pada saat ini dana mereka, bagaimanapun itu modal. Seperti kata Pak Luhut, itu kan modal mereka. Kalau nggak dibayar gimana? Namun, kalau memang tidak bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, saya pikir wajar saja pemerintah tidak bayar. Tapi kalau sudah terbukti semua oleh Skopindo dan BPKP, ya nggak ada. Bayar, hari ini bayar. Itu sangat memalukan kepada negara yang cukup besar, urusan minyak goreng tak terselesaikan 2 tahun berlalu. Sekali lagi kami berharap ya selamat kepada teman-teman retail daripada minyak goreng yang tersandera 2 tahun. Namun tidak akan menjadi hilang. Kami petani sawit sangat berterima kasih dengan Anda semua gitu. Baik, Pak Gulat disampaikan juga oleh Menko Marves Luhut bahwa ada beberapa klaim yang dokumennya tidak lengkap sehingga mungkin tidak akan bisa dicairkan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau nggak lengkap jangan dicairkan. Itu cari penyakit namanya itu. Ya, kalau sudah dikatakan tidak lengkap oleh Skopindo, BPKP juga sudah mengatakan tidak clear datanya. Saya pikir, ya siapa sih yang mau masuk penjara? Tapi kalau sudah clear, bayar. Tidak clear itu kan tentu ada standar yang harus dipenuhi oleh retail ataupun pendistribusi tersebut. Dengan alasan apapun. Kalau hanya misalnya pembuktian yang sifatnya administratif, ya dibantu dong. Supaya mereka bisa juga menerima haknya. Tetapi kalau memang banyak indikator-indikator yang tidak terpenuhi oleh retail tersebut, jangan. Saya juga tidak sepakat. Itu akan berdampak hukum di jangka panjang dan bisa-bisa menjadi bumerang di menteri tersebut. Ya, saya pikir saya himbau juga lengkapi apa yang diminta oleh pemerintah karena kita juga ada aturan. Sekali lagi, kalau memang tidak lengkap saya sepakat, jangan dibayar. Gitu. Baik, sejauh ini dari pantauan Anda seperti apa dampak keterlambatan pembayaran ini mempengaruhi para pengusaha kelapa sawit? Ya, kalau dari kami petani sawit ya cukup menjengkelkan. Ya, seakan-akan ya sawit ini menjadi salah satu penyebab teman-teman retail menjadi bangkrut gitu loh. Jadi ya ada lagi ancaman kemarin kami tidak akan mendistribusikan, kami tidak akan begini. Ini kan sangat mengganggu iklim daripada sawit Indonesia dan tentu dunia mengamati bahwa di antara kita saja masih selalu melihat kacamata masing-masing. Sebenarnya regulasi Permendak 03 dan 06 lah biang keroknya.